So why you bring to in stadium and to support Indonesia national team? Oh, we're just in the zone and we know they love the football here, so we wanted to experience that, so we decided to come watch the game. Dua supporter bersatu. Ribuan supporter Korea tiba di tanah air, supporter Indonesia langsung beri sambutan meriah.まだまだやりたいことを全てやれてるわけじゃないので、すごく課題も残る試合でしたし、次のホームではそれをしっかりと課題を改善できるようにというのは全員が思ってますね。Bukan tim, pemain Jepang justru waspadai supporter timnas Indonesia. Itu apalagi sampai kita draw di Bahrain dan kalah di Cina, tentunya semua pemain juga kecewa dengan hasil itu. Kami bertekad untuk mendapatkan poin di setiap laga. Cuman kemarin ada hal-hal yang Rizky Ridho pastikan semua pemain timnas Indonesia akan balas kekecewaan supporter setelah kalah dari Cina. Dua supporter bersatu. Ribuan supporter Korea tiba di tanah air, supporter Indonesia langsung beri sambutan meriah. Laga antara Indonesia versus Jepang, jumlah supporter tim tamu ternyata lebih besar dari yang diprediksi sebelumnya. Ribuan supporter Jepang dan Korea mulai membanjiri Jakarta untuk turut serta memeriahkan laga besar tersebut. Pihak PSSI sebelumnya berjanji akan menyambut tim tamu beserta supporternya sebaik mungkin. Jumlah kapasitas stadion sebanyak 77,000 kursi. Namun PSSI menyediakan tiket sebanyak 60,000 lembar untuk Ultras Garuda, selebihnya untuk pendukung tim tamu. Demi faktor keamanan, PSSI sengaja tidak memenuhi jumlah kapasitas kursi stadion, dan benar saja tiket sebanyak 4,500 lembar yang disediakan PSSI untuk Jepang dan Korea ternyata melebihi jumlah yang diperkirakan. Untungnya pihak PSSI sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan tiket tambahan sebanyak 7,000 lembar, dan kini ribuan supporter dari Jepang dan Korea sudah mulai berdatangan untuk turut serta memeriahkan laga tersebut. Namun di sini ada hal yang menarik, di mana supporter Korea mendukung Indonesia dalam laga lawan Jepang. Terlihat antusiasme orang Korea sebanyak 2.500 kurang lebih, rela terbang ke Indonesia hanya untuk memberikan dukungannya. Melihat hal itu, supporter timnas Indonesia langsung memberikan sambutan meriah atas tibanya supporter Korea di tanah air. Ini sangat jarang terjadi di mana dua supporter beda negara sampai sangat antusias untuk memberikan dukungannya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan harapannya atas dukungan luar biasa dari para supporter Indonesia dan Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Ia menyoroti sisi positif dari dukungan yang datang dari supporter Korea yang akan menyemangati timnas Indonesia. Kalau supporter Jepang membawa 3.000 orang ke Indonesia, sebenarnya tidak banyak. Tetapi ada orang-orang Korea yang tinggal di sini datang untuk mendukung Indonesia, ucap Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Pelatih asal Korea Selatan ini merasa terharu atas dukungan yang melibatkan sekitar 2.500 warga Korea yang tinggal di Indonesia. Ia menilai kehadiran mereka akan menambah semangat bagi skuad Garuda. Itu yang sebenarnya yang sangat saya apresiasi, karena ini bukan pertandingan timnas Korea, tapi ini timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, lanjut Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga mengakui pentingnya dukungan ini dalam upaya mencapai target besar, yaitu finish di 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut juga sering ia diskusikan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya juga berpikir sama, lolos 4 besar, posisinya berpikir hal sama, karena sebelumnya juga sering membicarakannya dengan Erick Thohir tentang ini yang begitu mendalam, ujarnya.
Bukan tim, pemain Jepang justru waspadai supporter timnas Indonesia. Jelang laga menghadapi timnas Indonesia, pemain bintang timnas Jepang, Kaoru Mitoma mengakui ini sulit. Kaoru Mitoma mengaku pertandingan menghadapi timnas Indonesia bukan hanya laga 11 versus 11 antar kedua tim. Melainkan, skuad Garuda lebih diuntungkan karena mereka punya keuntungan bisa bermain di kandang. Dukungan supporter atau pemain ke-12 inilah yang menurut Mitoma akan menyulitkan timnya berlaga. Chant dan nyanyian akan dikumandangkan para supporter di SUGBK, bisa membuatnya sulit berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Saya pikir antusiasme sangat tinggi dan saya pikir akan ada lebih banyak kejadian di mana kami tidak dapat berkomunikasi dengan baik, kata Kaori Mitoma dilansir dari Sponichi Ko JP. Jadi ini hampir pasti pertandingan yang sulit untuk kami, tambahnya. Selain itu, pemain Brighton Hove Albion juga mengakui Indonesia adalah lawan yang kuat karena mereka dihuni oleh pemain-pemain yang berkarier di Eropa. Tapi satu faktor yang disebut bisa menjadi kunci di sebuah tim yaitu tergantung tingkat kematangan si pemain. Saya kira itu tergantung tingkat kematangan tim lawan dan menurut saya ada kelebihan dan kekurangannya tergantung seberapa baik lawan bisa membangun tim dalam waktu singkat, sebutnya. Kami lebih baik dalam hal itu karena kami sudah lama membangun diri sebagai tim, jadi aku melihatnya ini keunggulan positif kami, pungkasnya. Rizky Ridho pastikan semua pemain timnas Indonesia akan balas kekecewaan supporter setelah kalah dari Cina. Bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, mengakui bahwa kekalahan dari Cina cukup mengecewakan. Skuad Garuda menjalani 3 laga pertama dengan hasil imbang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan perdana hadir saat mereka bertandang ke markas Cina. Bermain dominan sejak awal laga, Indonesia malah menerima kekalahan dengan skor 1-2 di pertandingan tersebut. Target meraih kemenangan perdana di bulan Oktober akhirnya gugur, karena mereka juga ditahan imbang oleh Bahrain. Rizky Ridho menjelaskan bahwa skuad Garuda sebenarnya mengawali perjalanan dengan baik. Mendapatkan poin dari Arab Saudi dan Australia sebenarnya cukup positif bagi mereka. Selanjutnya, kalah dari Cina juga bukan hasil yang buruk tetapi ekspektasi supporter timnas saat ini cukup tinggi. Tentunya 2 poin di awal setelah melawan Arab Saudi dan Australia itu didapatkan dengan tidak mudah. Mungkin sebagian orang tidak puas dengan hal itu. Apalagi kami imbang melawan Bahrain dan kalah dari Cina, kata Ridho. Pemain Persija Jakarta ini menambahkan kekalahan dari Cina cukup memukul skuad Garuda. Mereka yang datang dengan kepercayaan diri tinggi justru tumbang di laga tersebut. Dia berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik saat melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan ini. Tentunya, semua pertandingan akan dijadikan ajang evaluasi karena mereka ingin tampil lebih baik di setiap laga. Semua pemain tentu kecewa dengan hasil itu. Kami bertekad meraih poin di setiap laga. Ketika kalah dan seri, tentunya kami bakal introspeksi, lanjutnya. Ridho mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia cukup solid. Mereka sudah memiliki chemistry yang baik terutama saat memberikan pengawalan kepada pemain lawan. Menurutnya, pemain yang ada sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan saling berbagi tugas. Ya seperti biasa, komunikasi di lapangan saling bantu, saling dukung. Apa ya, celah-celah yang bisa ditutup ya kami saling bantu. Seperti itu tutupnya.